Ica, Iya, Jack. ini ada apa ya? Kok kita dikumpulin semua ya sama bos? Ya, aku juga nggak tahu, Jack. Ya, pasti ada hal penting yang mau diomongin sama bos, Jack. Iya sih Ica, tapi kok mendadak gini ya? Aku kurang paham, Jack. Nggak tahu juga aku. Jack. Iya, Jon. Iya Sul. Sekarang sudah datang. Belum nih. Belum. Kalian tahu nggak sekarang ini ngumpulin kita bertiga mau ngapain? Iya kita ini nggak tahu juga Sul. Yang mulai tadi aku sama Jack ini ngomongin ini. Iya. Oh gitu ya. Kira-kira Bos Danang dia mau ngomong apa ya? Kok aku jadi deg-degan kayak gini? Sama, Iya Jon. sama Sul. Apa ada rapat ya? Iya. Tapi Rapat mendadak sih. iya. Loh, ini dia Bos Danang sudah datang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bos. Jack. Iya bos. Bosun. Bos, ini ada apa ya Bos? Kita bertiga kok disuruh ngumpul kayak gini Bos? Iya Samsul. Jack dan Ica. Sebenarnya maksud aku bilang kalau pagi ini kalian harus kumpul di sini itu ada hal yang mau aku sampaikan sama kalian. Ada hal yang mau disampaikan Bos? Emangnya apa ya Bos? Jadi aku mau mengucapkan sebelumnya kalian semua yang sabar ya. Jadi gini ceritanya. Silakan dulu Pak. Iya Mas, permisi Mas. Ini pasti kedatangan Pak Kevin. Mau menanyakan tentang keuangan ya Pak. Iya Mas, betul. Kedatangan saya ke sini, saya itu disuruh pimpinan saya untuk menanyakan soal angsuran Mas. Soalnya Mas Danang ini sudah 6 bulan menunggak. Iya Pak Kevin, ini masalahnya kafe saya ini sepi Pak. Terus saya juga gak ada penghasilan lain selain dari kafe itu. Maka dari itu Pak, itu terjadi penunggakan. Pak Kevin, kesini nih mau gimana Pak? Saya juga nggak bisa berbuat banyak Mas. Soalnya saya cuma menjalankan perintah dari pimpinan saya. Kalau Mas Danang ini nggak bisa bayar angsuran, terpaksa Mas, mau tidak mau, Mas Danang itu harus menyerahkan kafe yang sudah menjadi jaminan untuk angsuran ini Mas. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya sama Mas Danang. Kalau seperti ini terpaksa kafe Mas Danang itu disita. Tapi Pak, apa nggak ada solusi lain Pak selain penyitaan Pak? Soalnya itu cuma salah satu usaha saya Pak. Nggak bisa Mas. Ya mungkin kafe itu salah satu usaha Mas Danang. Cuman Mas, kafe itu juga menjadi jaminan di perusahaan saya Mas. Iya ya Pak Kevin. Kalau Mas bersedia untuk menyerahkan kafe Mas Danang ini, Mas Danang tolong tanda tangani surat penyerahan ini. Sebentar Mas. Ini Pak. Ini Mas. Silakan Mas Danang tanda tangan di sini. Mohon maaf sebelumnya Mas. Saya hanya menjalankan tugas. Terima kasih Mas. Berarti ini saya akan kehilangan kafe saya ya Pak. Bisa dibilang seperti itu Mas. Saya juga nggak bisa bantu banyak sama Mas Danang. Soalnya saya cuma diperintahkan. Ya udah, kalau seperti itu mungkin itu saja yang saya mau uruskan Mas. Nanti saya langsung kasih laporan ini sama pimpinan saya. Baik Pak Kevin.
Terima kasih banyak, Pak. Iya Mas, sama-sama. Ya udah, saya mohon izin pulang duluan ya. Iya, Pak. Siap Mas. Terima kasih Mas sebelumnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Disita, Bos? Iya. Jadi ada sebuah masalah yang mengharuskan kafe ini disita. Soalnya ini yang menjadi jaminan kafe aku. Terus, Bos, nasib kita bertiga gimana, Bos? Iya, Bos. Jadi aku ini memohon maaf dengan sangat kepada kalian bertiga. Bahwasannya mulai hari ini kalian aku rumahkan. Hah? Dirumahkan, Bos? Iya. Ya ini bukan cuma sedih, tapi ini sangat mengiris hati kalian kan pastinya. Tapi aku ucapkan terima kasih kepada kalian bertiga yang sudah mau bekerja sama aku, yang mau aku repotin, yang mau aku bikin susah. Tanpa adanya kalian, aku nggak bakal ada di titik seperti ini. Ya mungkin ini sudah menjadi takdir. Tapi kalian nggak perlu sedih. Aku akan tetap mendoakan kalian. Semoga kalian ini mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Iya, Bos. Amin. Kita juga berterima kasih banyak sama Bos Danang. Bos Danang selama ini sudah percaya sama kita bertiga. Iya, Bos. Iya. Sebenarnya aku cukup berat untuk menyampaikan hal ini. Cuman mau gimana lagi? Mau nggak Iya, mau, hal ini memang aku harus sampaikan sama kalian bertiga. Oh iya, Iya, Bos. tapi kalian nggak perlu khawatir. Gajian kan sudah 5 hari yang lalu. Jadi ini ada sedikit rezeki. Ya, hitung-hitung ini pesangon buat kalian. Semoga ini bermanfaat. Udah, Bos. Nggak usah, Bos. Udah diterima aja. Bos kan ini lagi kesusahan, Bos. Udah Musibah, Bos. diterima aja. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Aku tahu kalian ini pasti terkejut mendengar kabar ini. Iya, Bos. Tapi semoga kita semua ini sama-sama dikuatkan ya. Amin. Oh iya, mulai besok kafe ini sudah tidak beroperasi lagi. Jadi silahkan kalian ini beres-beres tempat ini. Mungkin ada barang-barang kalian ataupun apa yang ketinggalan di sini, silahkan kalian bawa pulang. Iya, Bos. Iya, Bos. Ya sudah, kalau kayak gitu mungkin itu aja yang aku sampaikan sama kalian. Aku nggak perlu membicarakan hal lain lagi. Iya, Bos. Ya sudah, kalau kayak gitu aku pamit pulang dulu ya. Terima kasih sebelumnya. Makasih banyak ya, Bos. Iya. Hatinya, Bos. Bos Iya, iya. Danang yang sabar. Iya, Bos. Iya, terima kasih banyak ya. Iya, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bos. Aku nggak nyangka ini bakal terjadi sama kehidupan aku. Tapi semoga di balik ini semua ada hikmahnya. Selamat tinggal tempat di mana aku mempekerjakan orang. Selamat tinggal tempat di mana aku mencari nafkah. Kasihan banget ya sama Bos Danang. Iya, Sun. Kasihan. Cafe ini ternyata sudah disita sama bank. Bener, Cul. Terus kita ini mau kerja apa? Iya, aku juga nggak tahu, Cul. Kita mau kerja apa? Ya udah, mending kita bertiga cari lowongan pekerjaan itu bareng-bareng aja, biar enak. Iya benar. Nah, biar kita bisa ngumpul lagi. Iya bener. Terus Bos Danang meskipun kafe ini disita, Bos Danang masih sempet-sempetnya ngasih pesangon sama kita. Iya, bener banget. Bos Danang emang baik banget orangnya. Iya. Ya udah yuk, mending kita beres-beres, terus kita langsung pulang aja.
Iya. Yuk. Ya udah yuk. Udah, kalian duluan ya. Iya, iya. Aku nyusul. Wah, kalau begini aku sekarang mau bilang sama si Agung kalau pacarnya si Ikmas sekarang itu udah bangkrut. Iya benar-benar. Aku sekarang mau WA si Agung. Nah, udah. Kasihan banget sih. Ya udah deh. Aku mau beres-beres juga sama temen aku. Assalamualaikum, Mami Bihani aku. Waduh, cantik banget hari ini. Kamu tuh apa-apaan sih? Baby Hani. Heh, Gung, aku itu bukan pacar kamu ya, Gung. Kamu kan juga tahu sendiri, aku itu udah punya pacar. Jadi stop ya, nggak usah panggil-panggil aku Baby Hani. Tapi kayaknya sebentar lagi kamu bakal jadi pacar aku deh. Jadi pacar kamu apaan? Ih, kamu tuh jangan pede-pede ya, Gung. Tunggu. Dari dulu sampai sekarang, aku tuh nggak pernah mau sama kamu. Tunggu dulu, aku ini mau ngasih kabar sama kamu. Kamu sibuk nggak hari ini? Ya enggak lah, aku cuma lagi nyapu ini. Emangnya mau ngasih kabar apa kamu? Duh, Gung, kalau kabarnya nggak penting, mending kamu pergi aja dari sini. Aku nggak suka ya, lihat muka kamu di sini. Kabar ini soal pacar kamu. Yakin nggak penting? Aku pergi nih ya. Emangnya kenapa pacar aku? Aku mau ngasih tahu ini sama kamu. Dan aku yakin setelah kamu dengar kabar ini, kamu pasti bakal putusin pacar kamu. Apaan sih kamu? Gung, kamu tuh kalau ngomong jangan setengah-setengah. Kalau emang kamu mau ngasih kabar sesuatu, udah ngomong aja. Iya. Waduh, kalau kayak gini tambah cantik deh. Ya udah, aku kasih tahu nih ya. Sekarang ini pacar kamu udah bangkrut. Bangkrut? Iya. Bangkrut gimana? Gung, kamu nggak usah bohong ya, Gung. Aku tuh tahu, ini pasti cuma trik kamu kan? Enggak, Ma Bebi Hani aku. Ini bukan trik aku. Ini aku beneran sama kamu. Kamu harus yakin sama aku. Aduh, Gung, yakin-yakin gimana sih, Gung? Udah ya, Gung. Aku tahu, ini tuh akal-akalan kamu. Kamu pura-pura bilang kalau pacar aku bangkrut, biar aku mau kan sama kamu. Duh, Gung, udah Gung, aku tuh capek. Harus nolak kamu berapa kali sih biar kamu sadar? Aku ini bukannya sadar gak sadar ya, Iqbal. Cuman aku ini ngomong kayak gini sama kamu, biar kamu tuh ya sadar kalau kamu ini punya pacar sekarang orang miskin. Gung, aku tuh nggak percaya ya sama kamu. Soalnya apa? Kamu itu cuma ngomong doang. Kamu nggak ada bukti, Gung. Jadi gimana bisa aku percaya sama kamu? Ya udah, sekarang gini aku nanya sama kamu. Kamu kenal kan sama yang namanya Ica, karyawan pacar kamu? Yang agak gendut itu? Iya. Emangnya kenapa? Baca sendiri. Gung, sekarang Bos Danang udah bangkrut. Semua asetnya disita. Emang iya, Gung? Ya iyalah, sekarang itu Ica dirumahkan. Dan sekarang Ica itu pengangguran. Gung, kamu serius, Gung? Iya serius lah. Masa iya aku mau bercanda? Tapi Sayangku, mending gini aja. Daripada kamu punya pasangan orang miskin, mending sekarang yang pasti-pasti aja. Kan, kamu tahu sendiri, aku dari dulu itu ngejar-ngejar kamu. Dan juga, aku ini, ya bisa dikatakan kan orang kaya. Ya mending kamu sama aku aja. aduh, bentar deh, Gung. Tapi masa iya sih Mas Danang sekarang udah bangkrut? Soalnya nih ya, Mas Danang itu nggak ada cerita apapun ke aku. Kalau dia emang beneran bangkrut, dia tuh pasti cerita sama aku. Ya siapa tahu dia itu malu mau cerita sama kamu. Buktinya aja, karyawannya sendiri loh bilang, dia tuh WA ke aku. Tapi ya juga ya, Gung. Kalau emang Mas Danang nggak bangkrut, nggak mungkin kan karyawannya sampai dirumahkan. Loh. Waalaikumsalam. Kamu ngapain di sini? Ya aku ke pacar kamu lah. Ada kepentingan apa orang ini ke sini? Aduh, sayang, udah, nggak usah bahas soal orang ini. Kamu ada apa kesini? Kok kamu tumben kesini nggak bilang-bilang?
Iya sayang, maaf sebelumnya aku memang nggak ngasih kabar kalau aku mau kesini. Cuman ini ada hal penting yang mau aku sampaikan sama kamu. Emangnya kamu mau ngomong apa sama aku sayang? Ya soal itulah mewihani aku. Nih aku tebak nih ya. Pasti omongan yang pertama dia bilang sama kamu. Sayang, kamu jangan shock ya. Coba aja deh kalau kamu gak percaya. Apaan sih kamu Gung? Sayang, kamu mau ngomong apa sayang? Tapi kamu jangan shock ya. Tuh kan, bener? Sayang, emangnya kenapa sih sayang? Udah ngomong aja. Jadi gini sayang, sekarang aku bangkrut dan kafe aku sudah disita sama bank. Apa? Disita sama abang? Iya sayang. Gimana? Bener kan? Yang aku omongin, aku gak bohong kan sama kamu? Loh, Berarti bener kamu bangkrut mas? orang ini kok tahu? Kok tahu kamu, Gong? Ya biasalah. Aku kan banyak anak buah, jadi informasi kamu selalu aku tahu. Oh, Mas, kamu gimana ceritanya sih? Kok bisa bangkrut? Mas, kamu kan tahu sendiri, Mas. Kita itu udah hampir nikah, Mas. Kamu kan tahu sendiri. Biaya gedung, catering, WO, terus makeup aku, semuanya kan mahal, sayang. Apalagi kita belum priwet, sayang. Waduh. Terus kalau kamu tuh bangkrut gimana? Itu biaya yang sangat besar dong kalau kayak gitu. Mau nikah di gedung, waduh. Kalau semisal bangkrut, emang bisa apa nikah di gedung? Mau Sayang. berhutang gitu, aduh. Sayang, kamu nih gimana sih, sayang? Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu tuh nggak boleh bangkrut. Kalau kamu bangkrut, gimana impian pernikahan aku? Ya. Gimana wedding dream aku? Kayaknya nggak bisa kamu wujudin, kan? Iya, makanya itu maksud kedatangan aku ke sini. Aku juga mau meluruskan tentang itu. Jadi, selain aku itu mau menyampaikan kalau keadaan aku sudah seperti ini sekarang, aku juga mau menyampaikan kalau sekarang aku ini mau mengambil keputusan untuk merantau. Hah? Mau merantau? Iya, biar aku bisa memperbaiki semuanya. Biar bisa aku ini mengikuti keinginan kamu. Kalau kayak gini, Vespa Kuni siap kok untuk menjadi penggantinya. Loh, Nggak bisa kamu, Gong. kamu Mas, apaan sih, Gong? kayaknya nggak bisa deh, Mas. Kalau kamu pergi merantau, aku nggak bisa percaya sama kamu. Aku nggak bisa kalau kita LDR. Mas, gimana ya, Mas? Dengan berat hati, kayaknya hubungan kita sampai di sini aja deh. Loh, Bener tuh. Kok kamu ngomong kayak gitu? Keputusan yang sangat baik. Ya gimana aku nggak mau ngomong kayak gitu, Mas? Sedangkan kamu aja udah bangkrut. Terus aku nggak mau ya kita menjalani hubungan tapi dengan LDR. Aku nggak percaya. Aku takut kamu di sana pasti sama cewek lain. Astagfirullahaladzim. Tapi Mas, Tapi kan kalau kamu tahu. kalau kamu tetap di sini, kamu juga nggak akan ada perubahan. Kamu tetap bangkrut. Kamu nggak akan kaya lagi. Ya, Udah makanya Mas, itu. aku nggak mau lagi sama kamu. Bapak Biani aku, ini bukan soal LDR atau bukan soal itu, tapi soal uang. Sekarang gini, aku tahu sendiri ya teman-teman kamu itu gimana pacar-pacarnya, tajir-tajir semua. Masa iya kamu mau mempertahankan laki-laki yang sudah bangkrut, sudah miskin ya kan? Gung. Udah, mending sekarang keputusan kamu itu memang benar. Kamu nggak usah. Putusin, dan kamu terima aja pacaran cintaku dan pacaran sama aku. Gung, udahlah Gung. Kamu ini nggak usah memperkeruh keadaannya. Udah tahu situasinya seperti ini, kamu malah ngomong kayak gitu. Laki-laki macam apa kamu itu? Loh, yang aku bilang itu bener Nang. Daripada Hikmah masih bertahan sama kamu, mending putusin kamu aja. Iya, Mas. Udah ya, Mas. Aku yakin, Mas. Kalau aku tetap pacaran sama kamu, kamu sekarang udah nggak bisa ngasih uang aku bulanan lagi. Aku nggak bisa ke salon, aku nggak bisa belanja, aku nggak bisa apapun. Putus. Ya, tapi mau gimana lagi? Aku juga nggak mau keadaan ini terjadi. Cuman ya mungkin ini sudah sampai waktunya aku menerima keadaan seperti itu. Tapi kan kamu tenang aja. Aku kan barusan sudah bilang kalau aku ini mau merantau, mau merubah hidup. Jadi kamu nggak usah khawatir. Mas, tapi nggak semudah itu ya, Mas. Apa dengan cara merantau? Kamu yakin kamu bisa langsung sukses? Enggak kan? Nah, bener tuh. Ingat ya Nang, nggak segampang itu Ferguson. Ya tapi kamu nggak perlu ikut campur, Gung. Mau baik ataupun enggak, itu ya urusan aku nanti ke depannya. Sayang, kamu tolong percaya sama aku. Percaya sama aku kalau aku ini bisa merubah semuanya. Enggak ya, Mas. Aku nggak bisa lagi percaya sama kamu. Soalnya kamu sekarang udah nggak punya apa-apa. Ya aku tahu.
Masa cuma gara-gara masalah ini, masalah sepele, kamu langsung minta hubungan kita ini disudahi? Mas, apa kamu bilang masalah sepele? Ini bukan masalah sepele ya, ini tuh masalah besar. Apalagi Mas, kita ini udah punya rencana buat nikah. Kalau kamu bangkrut kayak gini, terus kita nikah, mau dikasih makan apa aku sama kamu? Ya kalau itu kan masalah gampang. Lagian kan rezeki sudah ada yang ngatur. Ya nanti kebangkrutan aku kan bisa dicari lagi, Hikmah. Tapi Mas. kalau semisal ada yang pasti nang, semisal contohnya nih aku nih ya, punya motor Vespa, aku kaya. Masa iya mau nungguin kamu? Ya, Kamu kuat. ya enggak lah. Aku yakin kok Hikmah ini pacaran nggak melihat hartanya aja. Enggak ya, aku tuh realistis jadi perempuan. Kalau kamu udah nggak punya apa-apa, otomatis kamu tuh nggak bisa ngasih sesuatu sama aku, Mas. Jadi buat apa aku bertahan sama kamu? Udah ya, Mas, pokoknya kita putus aja. Aku nggak mau lagi ngelanjutin hubungan ini sama kamu. Apalagi sampai ke jenjang pernikahan, aku nggak mau. Kok kamu malah ngomong kayak gitu, Hikmah? Loh, aku nggak nyangka banget loh, Hikmah. Kok bakal ngomong seperti ini? Aku yang lebih gak nyangka sama kamu ya, Mas. Bisa-bisanya kamu itu bangkrut dan gak punya apa-apa. Sedangkan aku sama kamu tuh udah hampir nikah. Udah ya, pokoknya kita berdua mulai sekarang putus. Udah, kamu pergi aja dari sini. Wih, diusir. Masa iya gak mau pergi? Mas, pergi aja, Mas. Apa kamu gak malu? Kamu ini udah gak punya apa-apa ya? Kesini aja. Kamu gak naik apa-apa kan? Kenal kemana? Motor kamu sudah dirampas juga sama bank. Mobil kamu Kalau juga aku dirampas. tahu Hikmah dari awal sifat kamu seperti ini, mungkin aku nggak bakal berhubungan sama kamu. Ya udah, Ingat ya, biarin Hikmah, aja. aku tahu keadaan aku seperti ini sekarang. Tapi aku akan ingat perbuatan kamu sama aku. Kalau kamu memang mau putus, oke kita putus. Iya, kita putus aja. Aku lebih baik sama Mas Agung daripada sama kamu. Ya Allah, aku nggak nyangka Hikmah bakal memberikan jawaban seperti itu. Padahal kan aku maunya dia mendukung aku di keadaan aku yang seperti ini. Tapi dia malah mengusir aku dan lebih memilih laki-laki lain. Ya udah deh, ini juga nggak bakal bisa mengubah keputusan Hikmah dan aku bakal tetap merantau keluar kota. Aku bakal buktikan sama dia kalau hinaan dia yang sekarang ini akan menjadi hal yang memalukan buat dia suatu saat. Ternyata Mas Danang beneran bangkrut. Sedih banget dia. Udah, kamu gak usah sedih kayak gitu. Kan masih ada aku. Gung, ternyata kamu nggak bohong ya. Ternyata kamu bener. Ternyata beneran Mas Danang itu bangkrut. Ya iyalah, selama ini yang keluar dari mulut aku ini gak pernah bohong sama kamu. Iya, Gung. Gini deh, wahai Queen Princess Hikmah Ramadhani, maukah kamu menjadi pacarku? Kamu serius mau aku jadi pacar kamu? Apa kamu nggak kesel sama aku? Soalnya kan aku selalu nolak kamu beribu-ribu kali. Aduh. Terus juga muka kamu udah pernah aku ludahin dulu. Emangnya kamu nggak marah? Emangnya kamu masih mau aku jadi pacar kamu? Gak ada ceritanya, aku ini kesel sama kamu, aku ini cinta sama kamu. Dan aku ini berharap kamu jadi pacar aku. Sekarang gini deh, kalau misalnya aku kesel sama kamu, ngapain aku tiap hari kesini? Aku ngasih bunga, aku ngasih coklat, ya kan? Iya, meskipun semua itu selalu aku buang. Dibuang? Iya, sorry. Ya tapi gak apa-apa deh. Yang terpenting sekarang aku pengen tahu jawaban kamu itu apa. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Iya, aku mau. Hah? Daripada aku jomblo, mending aku kan pacaran sama kamu. Nanti jalan-jalan bisa naik Vespa gitu, terus sambil Ini. nyanyi. Naik Vespa keliling Kota. itu kan? Wah, kalau kayak gini berarti aku gak sia-sia dong selama ini yang ngejar-ngejar kamu. Iya. Ya udah, mending sekarang gini aja. Sapu-sapunya taruh. Mending sekarang kita jalan-jalan, kita makan, terus kita beli minum, kita rayakan hari jadian kita. Sambil lalu aku mau beli cincin buat kamu. Iya. Terus kamu jangan lupa tanggal jadian kita ini tanggal cantik. Tanggal 5 bulan 5 2025. Waduh, cantik banget. Aku gak kira lupa soal itu. Iya. Bentar ya, aku ganti baju dulu. Udah gak usah. Kamu pakai ini aja. Kamu cantik.
Ngapain pakai ganti baju segala? Nah, ya udah, ayo sayang. Ya udah sayang. Waduh, berarti kita sekarang udah jadian ini. Iya, yuk. Ya udah yuk. Alhamdulillah sayang. Akhirnya kita sampai juga di kota aku. Gimana? Alun-alunnya nggak kalah bagus kan sama alun-alun di Bogor? Iya sayang, bener nggak kalah bagus. Cuman di sini tuh panas banget. Iya Aduh, sayang. nggak kuat aku. Ya mungkin karena udah biasa di Bogor kali ya. Jadi di sini, aduh, jangan-jangan nanti kulit aku berubah jadi hitam. Tapi semoga aja kamu bisa berbaur dengan cuaca di sini. Ya meskipun ya beradaptasi maksudnya. Ya meskipun aku yakin mungkin selama 1 bulan ini kulit kamu ini bakal memerah gara-gara nggak kuat sama suhu di sini. Iya tapi nggak apa-apa lah. Kan demi cinta apapun bakal dilakuin walaupun panas kayak gini cuacanya ya bakal tetap betah. Iya sayang ya sayang. Ya udah kalau kayak gitu lebih baik kita duduk dulu di sana ya. Iya boleh. Ya istirahat dulu. Iya sayang. Yuk. Mana aku bantu? Nah, alhamdulillah Aduh. kita istirahat di sini aja dulu ya sayang. Iya sayang. Wah, kalau ada angin kayak gini lumayan bikin sejuk. Ya, kamu nggak mau minum? Enggak sayang. Belum. Merah ya kulit aku. Ya biasa sayang. Kan namanya juga cuaca beda dengan di Bogor. Jadi ya maklum aja kalau kulit kamu akhirnya memerah di sini. Tapi benar sayang. Kayaknya daerah sini tuh jarang hujan ya. Kalau di Bogor kan tiap hari nih hujan. Iya sayang. Kalau di sini katanya lagi musim timur. Timur. Iya, musim timur itu ya panas gitu. Oh, kalau musim barat? Hujan. Oh, aku kira salju. Enggak lah sayang. Oh iya sayang. Ini rencananya habis ini kita bakal kemana? Kita bakal ke rumah kamu. Iya. Daerah rumah kamu berarti udah deket di sini, daerah kota sini. Kalau rumahku masih jauh sih dari sini, harus menempuh ya sekitar 5 km sayang. Soalnya rumahku itu termasuk di pinggiran desa. 5 kilo? Iya. Loh, terus kita kesananya naik apa dong? Tenang aja. Makanya itu aku nyuruh kita ini istirahat di sini karena aku lagi nungguin seseorang. Oh, nungguin jemputan. Bukan sayang, bukan jemputan. Terus kalau bukan jemputan? Ya udah, kamu diem aja, tinggal istirahat. Nanti kamu bakal tahu sendiri, oke? Iya deh. Ya udah deh, kalau kayak gitu, sembari kita istirahat, aku mau telepon orangnya dulu ya. Siap. Sampai. Aduh, akhirnya sampai juga. Sayang, kamu pokoknya harus turutin apa yang mau aku beli. Iya, ya udah sekarang kamu bebas. Kamu mau makan apa, kamu mau minum apa, kamu mau ngemil apa, terserah kamu. Tapi kalau banyak gini, aku jadi bingung sayang mau makan apa. Iya, setahu aku sih makanan kesukaan kamu kan kayak batagor, terus cilok, terus pentol bakar. Terus kalau minumnya kamu matcha. Sayang, Apa sih? sayang, itu bukannya Mas Danang ya? Loh, iya sayang. Bukannya dia merantau? Iya, kok ada di sini ya? Berarti dia itu udah pulang dari merantau sayang. Iya, buktinya dia bawa tas. Iya, Tapi sayang. Tapi kok kok nggak ada hasil kayaknya? iya, percuma deh dia itu pergi merantau. Sayang, yaudah yuk sayang, kita samperin aja sayang. Aku mau pamer sama dia. Kalau sekarang aku sama kamu udah pacaran, terus aku juga mau menghina dia sayang. Percuma dia kerja merantau, tapi ujung-ujungnya tetap miskin, ya kan? Nah, bener. Ya udah, yuk. Ayo yuk sayang. Siapa Gogon?
Siap, saya tunggu di sini, Pak. Ya, waalaikumsalam. Ada yang baru pulang merantau nih. Aduh, Mas Danang, kamu baru pulang ya? Tapi kok kayaknya tetap gini-gini aja, nggak ada perubahan. Apa jangan-jangan kamu kerja di luar kota nggak ada hasil ya? Ya pastilah sayang, dia itu pulang merantau tetap gak ada hasilnya. Tetap Iya. aja si miskin. Iya sayang, apalagi nih ya, kalau dari bentukannya, kalau dari mukanya, kayaknya tambah black deh sayang. Apa jangan-jangan dia di luar kota kerja jadi kuli bangunan ya? Bentar sayang, perempuan ini siapa? Teman kamu? Sayang, Dia mantan aku, sayang. oh kamu pacarnya. Aduh, Mbak, kamu jangan mau ditipu sama orang ini. Kamu kok bisa-bisa mau sih pacaran sama Mas Danang? Apa jangan-jangan kamu diiming-imingi harta yang banyak ya? Asalkan kamu tahu ya, dulu saya aja mutusin dia karena dia udah bangkrut dan nggak punya apa-apa. Tapi Iya, maaf Mbak, ya, benar. Hikmah. Pacar aku yang sekarang ini beda. Dia nggak melihat aku dari hartanya. Beda dengan kamu. Oh iya, ada kepentingan apa kamu datang ke sini? Ternyata kalian berdua ini masih bersama ya? Bukan cuma masih bersama ya, kita berdua abis ini mau menikah. Oh, mau menikah. Siap. Ya, saya cuma mau mengingatkan, Mas, jangan bangkrut. Takutnya nanti kejadian saya yang Tunggu dulu. Kata-kata bangkrut di keluarga saya gak ada. Ya syukur deh kalau kayak gitu. Beda sama kamu, Nang. Mas, Kalau kamu ya ujung-ujungnya bangkrut, terus kamu ngemis-ngemis sama Hikmah minta maaf, jangan Iya. putusin aku. Kamu tungguin aku ya di sini, aku berantau ini pasti nanti bisa ngubah hidup kita. Aduh, ujungnya kayak gini. Mas Danang, aku masih inget banget ya gimana kata-kata kamu dulu. Sayang, kamu yang sabar dulu, aku mau pergi merantau, aku pasti bisa merubah hidup aku kok. Kamu bilang gitu kan? Iya. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya sampai sekarang hidup kamu tuh gini-gini aja. Oh, gini-gini aja maksud kamu. Maaf ya, Hikmah. Aku berproses. Nggak perlu aku tunjukkan sama kamu. Bahkan keberhasilan aku sekarang nggak perlu kan aku tunjukin sama kamu dan sama si Agung ini. lagian Ya kita udah. kan nggak tahu kehidupan Mas Danang sekarang kayak gimana. Ya udah sekarang gini, Nang. Aku mau nanya sama kamu. Kalau emang kamu sukses dan kamu berhasil di luar kota, kamu kesini naik apa? Ayo. Kebetulan aku dari Bogor naik travel ya, sayang. Astagfirullahaladzim, cuma naik travel. Aku pikir nih ya, kamu itu naik mobil, bawa mobil gitu. Nggak taunya naik travel. Berarti bener kata aku, kamu kerja di luar kota, nggak dapat apa-apa, nggak ada hasil. Aduh, Hikmah. Udahlah, Hikmah. Kamu jangan sok tahu. Jangan mengatakan apa yang belum kamu ketahui. Ingat, Hikmah, aku dulu waktu pergi dari rumah kamu, aku dulu bilang, semoga aja, Hikmah, suatu saat hinaan kamu mempermalukan diri kamu sendiri. Loh, emangnya hinaan aku bikin aku malu apa? Nggak ada ya. Malahan hinaan aku malah membuat kamu lebih malu. Tapi Hikmah, apa kamu yakin hinaan kamu ini membuat aku ini tambah malu? Kamu ini, Hikmah, masih belum tahu keadaan aku sekarang seperti apa. Jadi tolong, sebelum kamu ini ya menyesal dengan apa yang kamu katakan, aku juga mau ngingetin sama kamu. Diem aja sebelum aku yang membuat kamu malu. Wih, nggak ada ceritanya Hikmah itu malu sama kamu ya. Lagian kamu juga, kamu bilang kamu nggak tahu ya perubahan aku kayak gimana. Kalau emang kamu ada perubahan nih ya, kalau kamu emang ada hasil kerja di luar kota, buktinya mana? Kamu aja pulang cuma naik travel. Mbak, kasih tahu nih. Si Danang. Jangan gila gitu. Kalau miskinnya miskin aja, gak usah sok-sokan. Mbak. Dia tuh seakan-akan dia tuh sukses, dia tuh kaya sekarang. Aduh. Sayang, apa jangan-jangan Mbak ini tuh anaknya orang kaya ya? Oh, bisa Jadi, jadi. Mas Danang ini pacarin Mbak ini biar dia itu bisa morotin harta Mbak ini. Tapi kayaknya kamu bener deh sayang. Dari tampilannya sih dia memang orang berada. Iya sayang. Tapi coba aja lihat dari atas sampai bawah, siapa yang beliin? Iya, semuanya itu Mas Danang. Saya tahu Aku gak betul percaya. perjuangan Mbaknya Mas ngomong kayak gitu karena mbaknya ini gak mau kan ngelihat pacarnya ini malu. Iya, kamu bisa aja kan nutup-nutupin Ya, ya pacar kamu ini. Mbak, saya bilangin ya, saya kasih tahu, jangan bodoh-bodoh jadi perempuan. Apalagi Mbak ini kayaknya orang luar kota ya.
terus diajak ke sini. Mbak, siap-siap ya kamu diajak ke sini. Pasti diajak susah sama Mas Danang. Ini aja deh, gimana kalau mbaknya ini aku carikan jodoh? Ada orang rumah, namanya Riki, Nang. Kamu tahu kan? Yang anaknya Pak Cari itu. Oh, iya, mending kamu sama itu aja. Ini ya, Gung. Maaf sebelumnya. Aku pulang ke sini, aku itu nggak mau cari masalah. Terus kalian datang malah mencari masalah sama aku. Kalau niatan kalian berdua ini mau manas-manasin aku, mau cari masalah sama aku, lebih baik pergi aja dari sini. Loh, ngapain kamu ngusir kita, Nang? Nang, ingat, ini tempat umum. Dan kamu jangan marah kalau kita ngomong kayak gitu. Yang diomongin kita mulai tadi, itu fakta, Nang. Iya, kamu ngusir kita berdua. Apa jangan-jangan kamu panas ya dari tadi kita hina? Bukannya aku ini panas, Hikmah. Cuman, aku ini nggak mau kamu dan Agung ini dosanya tambah banyak. Makanya itu, aku ini mengusir kalian berdua. Aduh, Mas Danang, kamu itu nggak usah capek-capek ngurusin dosa kita. Yang perlu kamu urusin itu diri kamu. Gimana caranya kamu itu bisa berubah, nggak miskin, bisa kaya lagi gitu, bukan malah kayak gini. Iya, kamu itu nggak usah sok-sokan menasihati aku. Tanpa kamu mengatakan hal seperti itu, aku ini kan sudah berusaha. Aku merantau, beda sama kamu. Iya. Aku ya taunya si Agung ini pacar kamu, calon kamu ini cuma bergantung sama orang tua, sama keluarganya. Nanti kalau sudah keluarganya itu binasa, ya mungkin. Oh, jadi kayaknya kayak karena orang tua. Ya nggak apa-apa, yang penting pacar aku ini anak tunggal kaya raya. Nanti setelah sayang, maaf ya sayang, nanti setelah orang tuanya meninggal, hartanya jatuh ke pacar aku semua dong. Berarti secara nggak langsung mengharapkan orang tuanya. Kamu gak denger? Baru Sadik itu bilang, maaf ya sayang, bilang kayak gitu. Berarti dia itu gak berharap orang tua aku ini meninggal. Sekarang gini aja, Nang, mending kayak aku, Nang, daripada kamu nanti setelah sampai rumah kamu terus ditanya sama tetangga-tetangga gimana. Ya, aku tinggal jawab aja. Ya, untuk apa kalian ngurus-ngurusin hidup aku? Loh, Nang, sekarang kalau orang sudah merantau ketika pulang yang ditanyakan kayak gitu, sukses enggak di luar kota? Ya, itu kan cuma anggapan kamu aja, Gung. Tapi menurut aku enggak kok. Keluarga aku, ya bahkan tetangga-tetangga aku itu enggak ada yang toksik seperti kamu. Aduh, kamu ya harus didengerin nih. Kalau kamu hidupnya gini-gini aja, kamu bakal diinjak-injak sama orang. Untung aja ya, dulu aku putus sama kamu dan nggak sampai nikah. Kalau aku sampai nikah, bisa-bisa nanti aku dikasih makan nasi sama garam, sayang. Banget ya kamu tuh, Mbak. Sini, Pak. Iya. Siap. Siapa sayang? Paling tukang tagih hutang. Iya, Mas, benar. Bisa sih. Ya, so tahu ya. Tukang Saya dari tadi diem tuh kayak lucu banget loh. Si Mas Danang. Pak Gogon ya? Iya benar. Sudah lama nunggu saya. Oh, enggak, Pak Gogon. Baru aja saya ini duduk di sini. Gimana Pak Gogon? Itu berarti mobil saya ya, Pak Gogon? Iya Mas Danang, betul. Mobil itu punya Mas Danang. Oh, iya Pak Gogon. Siap. Saya suka sekali Pak Gogon. Mobil itu sesuai dengan apa yang saya minta. Terus masalah surat-suratnya gimana Mas Gogon? Tenang aja Mas Danang. Kalau masalah surat-surat mobil, ada kok di dalam mobil. Siap. Tunggu, Pak. Ini gimana ceritanya, Pak? Mobil itu punya si Danang. Bapak ini siapa? Saya ini petugas showroom Mas. Kebetulan Mas Danang ini beli mobil di showroom saya. Hah? Oh, kamu serius, Nang? Kamu nipu ya? Apa? Nipu? Oh, aku tampar mulut kamu, bilang aku penipu. Sayang. Kamu ini orang miskin. Mana mampu beli mobil sekeren itu? Sekarang buktinya, tanya aja sama Pak Gogon. Pak, bener, Pak. Memang benar Mas. Pak, uangnya sudah ditransfer atau belum? Kalau belum, jangan percaya Pak, dia kan nggak bisa bayar Pak. Maaf ya Mas Gogon, bukan saya ini mau pamer. Ini uangnya 450 juta kan sudah saya transfer. Iya Mas Danang, benar. Nah, terus 50 jutanya kan saya transfer untuk modifikasi kan. Iya Mas. Berapa sayang jumlahnya? 500 juta kan? Juta. Bentar sayang. Tapi tunggu dulu. Kamu beli mobil itu
Iya sayang, aku beli mobil itu. Kamu nggak Ini bilang mas, sama aku? kunci remote-nya mas. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Selama 4 tahun ini, aku selain bisa menabung, aku juga bisa beli mobil Civic Turbo. Dan aku juga bisa memenuhi ekspektasi kamu sayang. Aku bisa nikah sama kamu di gedung mewah. Tapi ini serius. Kamu beli Civic Turbo konten. Iya sayang. Jadi, aku memang sengaja membawa kamu ke sini. Aku mau memberikan kamu kejutan. Ya ampun. Jadi mobil impian kita akhirnya kedapatan juga. Maaf, aku membelikan mobil itu untuk seserahan pernikahan kita. Apa? Surat-suratnya itu atas nama Devi Safarina, bener kan? Iya mas, bener. Serius? Iya sayang. Mas Danang, kamu ternyata sukses di luar kota, Mas. Ya alhamdulillah lah, aku bisa menabung juga bisa membeli mobil bagus itu. Tapi sekarang bisa ditelakan kalau aku bisa membeli mobil sebagus itu dan semahal itu, pastinya kan tabungan aku juga lebih banyak daripada harga mobil itu. Masuk akal? Mas Danang, Mas, aku minta maaf, Mas. Mas, coba aja dulu aku tetap setia nungguin kamu ya, Mas. Ya. Pasti mobil itu buat aku. Mbak, nggak ada ya kata-kata begitu, nggak ada. Sekarang jodoh Mas Danang itu adalah saya. Paham? Makanya Gung, tadi di awal aku juga bilang sama kamu, kamu sudah menikah. Oh, Gung, jangan sampai bangkrut ya, nanti cerita aku ini menimpa kamu. Iya benar. Sekarang aja udah kedengeran sendiri kan. Aduh. Lagian ya, Masnya ini orang kaya tapi kok hemnya kayak anak SD. Ya biasa sayang, kamu jangan menghina. Aku juga penampilannya dulu seperti ini. Maklum, kota pinggiran seperti ini sayang. Janganlah kamu menghina kayak gitu. Ya sudah, Pak Gugon, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Iya, Sudah Mas Danang. membantu memproses mobil saya ini. Iya mas Danang, sama-sama. Terima kasih juga mas Danang sudah beli di showroom saya. Siap, nanti kalau misalkan saya butuh mobil lagi, saya siap menghubungi Mas Gugon. Iya mas Danang. Saya soalnya pengen Pajero juga. Oh ada kok ada. Siap. Ada. Mungkin Set sayang. 1 bulan lagi saya tinjau ke sana. Siap, saya tunggu di rumah. Siap, aman. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung pulang aja. Mas Dadah Hikmah, Danang. selamat menikmati ya rasa malu kamu. Jangan nggak usah merengek-merengek Mas Danang ya. Mas Danang ini punya saya. Oh, Mari. dasar. Mari mas. Mas Danang. Ya udah mas Danang, saya lanjut duluan ya, soalnya saya masih ditunggu teman saya di sana. Oh gitu. Iya Mas Gugon, makasih banyak ya. Iya mas Danang, sama-sama. Ya udah mas Danang, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, sayang, beneran. Ini kau beli mobil ini buat seserahan. Iya sayang, aku memang sengaja mau ngasih mobil ini dan aku memang sengaja mau ngasih surprise buat kamu. Gimana, kamu seneng kan? Ya Allah, ya seneng banget Mas sayang. Kamu kan juga udah tahu kalau aku tuh pengen banget mobil ini. Iya sayang. Ya udah, kalau kayak gitu, biar kita cepat ketemu sama orang tuaku. Gimana kalau kita langsung pulang aja? Boleh. Bangga banget aku berhasil di luar kota dan membuat pelajaran buat si Hikmah itu. Iya sayang, pasti mantan kamu tuh sekarang menyesal. Lihat aja tuh wajahnya. Jadi yuk. Ya udah yuk. Wah, Civic Turbo. Sayang, kamu kok bisa-bisanya sih bilang seandainya aku nunggu mungkin mobil itu punya aku? Sayang, enggak sayang. Tadi tuh aku cuma keceplosan. Allah, kurang aku ini apa sama kamu sih? Iya ya, mampun sayang, aku minta maaf. Sayang, tadi tuh aku cuma keceplosan aja. Untung aja aku cinta mati sama kamu. Kalau enggak, aku kamu tinggal nih. Iya jangan dong sayang. Kalau aku minta maaf sayang, aku janji nggak bakal kayak gitu lagi. Iya, tapi awas. Jangan kayak gitu. Iya, loh. Tapi ngomong-ngomong aku ini malu loh. Iya sayang, udah jangan dibahas. Tapi nggak nyangka banget ya, Mas Danang sekarang udah sukses sayang. Sayang, kamu nanti beli dong mobil kayak gitu. Minta sama papa kamu sayang. Emang kita mau beli mobil-mobilan apa? Harganya kamu tahu sendiri, 450 juta. Iya, tapi kan kamu anak tunggal kaya raya sayang. Pasti kamu diturut sama papa kamu. Ya udah, aku kamu mikirin itu dulu. Yang penting kita makan dulu ayo. Iya, ayo jangan marah-marah.